Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, what's up? Good morning. I'm here as the language ambassador of Education Faculty 2021. I'm from the first semester in religion, Islamic religion majority. So I'm here. I want to invite you to practice your English. Why? It's so English because English nowadays is a very important, and believe or not, you will use it in your career because English as the international language. And how do we can practice our English? You can find it more in this video. Gitu posisinya. Dua. Attitude towards life. Calm, optimistic, pessimistic, practical, mudah dilaksanakan, relaxed. Let's wake up. Ari, wake up. It is morning. You'll be late. Ayo bangun, sudah pagi nih, nanti kamu telat. Okay, I'm awake. I have an alarm. You don't have to snooze. Iya, aku udah bangun nih. Aku punya alarm kok. Udah usah Beatrice. But after a little thought, it's better to do something not now, but tomorrow. When tomorrow comes, you say to yourself, you can do it the day after tomorrow. The day after tomorrow comes, and you say. Itulah beberapa hal atau beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk praktik berbahasa. Dan I do hope from this video it can be useful for all of you, and if you have any questions you can ask me in my Instagram. Sekilas dari video saya mungkin tidak ada kaitannya dengan mata kuliah Pancasila. Namun sebenarnya banyak nilai-nilai dan fungsi bahasa Inggris itu sendiri yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi sarana implementasi Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita beriman akan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbedaan suku, agama, bangsa dan bahasa. Perbedaan ini menjadi sarana manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dapat menjembatani sekaligus menghargai perbedaan tersebut di berbagai level dan sektor kehidupan. Komunikasi menjadi syarat mutlak untuk bekerja sama. Konflik internasional dengan bahasa Inggris tidak menjamin sebagai solusi, namun bisa menjadi jembatan untuk sebuah perdamaian. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa termasuk dari eksistensi peradaban atau simbol dari peradaban itu sendiri. Bukti bahwa manusia itu berakal dan berbudaya adalah lahirnya sebuah peradaban. Belajar bahasa Inggris tidak hanya terbatas pada bahasa itu sendiri, namun kita juga dapat memahami peradaban Eropa yang dikenal sebagai peradaban maju di dunia dengan segala macam bidang pengetahuan yang menjadi sarana bagi kita untuk memaksimalkan daya serta akal manusia. Ibarat sebuah kunci untuk membuka gudang ilmu pengetahuan, sehingga harapannya tentu kita bisa menjadi lebih bijak dan adil dengan bekal pengetahuan tersebut. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ancaman dan tantangan global pasti akan selalu ada. Dan di sini peran bahasa Inggris juga penting untuk dapat memahami apa saja yang menjadi ancaman dan tantangan global tersebut. Dan sebagai cara kita untuk menunjukkan kekuatan kita, bagaimana kita memiliki potensi pariwisata, sumber daya alam, kekuatan militer, keberagaman budaya, dan seterusnya. Itu semua tidak akan dikenal oleh dunia jika tidak ada yang menjembatani. Nah, bahasa Inggris hadir dan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik supaya negara kita tidak roboh oleh tantangan global, tetap solid dan bersatu dalam bingkai NKRI. Sila yang ketiga, media demokrasi dan diplomasi.
Di sini demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mencakup kekuasaan politik dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk menyampaikan informasi terkini tidak hanya dalam lingkupan dalam negeri tetapi juga luar negeri. Karena rakyat Indonesia tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga di luar negeri yang dikenal dengan diaspora. Menjadi media diplomasi yang berisi tentang perundingan-perundingan, perjanjian-perjanjian, kerjasama internasional yang tentunya harus menguntungkan Indonesia, yang diwakili oleh para duta besar, diplomat, kementerian luar negeri, presiden, dan lain sebagainya, baik itu di level bilateral maupun multilateral. Tentu bahasa Inggris sebagai media juga berperan sangat penting. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini perjuangan akan hak-hak kemanusiaan seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, keadilan, tidak adanya diskriminasi perempuan dan kaum lemah, tidak lagi terbatas di suatu negara tetapi meluas ke seluruh dunia. Isu-isu feminisme, isu-isu terorisme, isu-isu kolonialisme, emansipasi perempuan, kemanusiaan, itu semua menyangkut nyawa. Bagaimana kita bisa mensukseskan, memperjuangkan kemanusiaan jika kita tidak bersuara, atau kita bersuara tetapi tidak tersampaikan? Medianya tentu adalah bahasa Inggris lagi. Dan tentu perjuangan akan hak-hak kemanusiaan tidak akan tertelan zaman dan akan selalu eksis selama rasa kemanusiaan itu masih ada. Harapannya di sini, follow up-nya adalah bagaimana dari video ini itu dapat mengubah mindset teman-teman supaya seperti tidak mentang-mentang tinggal di Indonesia gitu, namun tidak mau belajar bahasa asing, tidak mau menguasai contohnya bahasa Inggris, berpikir masih primitif, tidak inovatif. Nah, ini harus kita perbaiki mindset-mindset seperti ini. Ya, mungkin karena kita tinggal di Indonesia bukan berarti itu hambatan, batasan kita untuk hanya belajar bahasa Indonesia. Dan ini juga sangat penting. Oleh karena itu, mulai hari ini, detik ini, ayo pelajari bahasa Inggris dan praktekkan dengan tekun. Insya Allah kita bisa mencapai apa-apa yang kita cita-citakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selesai saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, bye bye.